Dengan karakteristik alam terbuka, terik matahari dan berkah kuda dengan postur sedang tetapi sangat kekar, Sumba sejak lama dikenal sebagai sentra peternakan kuda, sapi, dan kerbau di Nusa Tenggara Timur. Tahun 2009, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat populasi kuda, sapi, dan kerbau Sumba mencapai 51.213 ekor kuda, 85.702 kerbau, dan 56.629 ekor sapi. Namun tahun 2007, populasi kuda ternyata lebih besar dibanding 2009. Penyebab turunnya populasi salah satunya karena pencurian yang seperti menjadi hama utama. Kasus pencurian lekat dengan pulau yang meliputi 4 kabupaten, yakni Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Di Pengadilan Negeri Waingapu, Sumba Timur, dari 168 perkara yang ditangani selama 2010, hampir semuanya adalah kasus pencurian ternak. Jika pencurian ternak tetap sulit dibendung, di kawasan lain di pulau tersebut, peternak Bram Ley Rudolf Tako punya kiat untuk meredamnya. Setidaknya, kawanan hewan piaraannya di Padang Karuni, Kecamatan Laura, luput dari pencurian. Cara pengamanan yang kami kembangkan secara keluarga ialah di mana pada setiap malam harinya menjelang malam, kira-kira pukul 6 sore, kami berpatroli dengan menggunakan kuda, mengelilingi padang, kemudian sambil kami mengecek keadaan dari setiap kelompok hewan yang ada dalam padang ini. Dalam kawasan padang itu juga tumbuh 2 kampung kecil, Kareka Sape dan Pogowatu. Penghuninya rata-rata keluarga dekat Bram Tako. Ratusan hewan milik Bram seperti kuda, kerbau, sapi, hingga kambing dilepas begitu saja di kawasan padang tersebut. Sejauh ini kawanan hewannya bercap KL atau Kuri Lobo hampir tidak pernah dicuri. Jika terjadi, diyakini secara diam-diam akan dikembalikan setelah pencurinya mengetahui cap KL tersebut. Bram Tako menyebut sejumlah kiat untuk menghindari pencurian, di antaranya membangun jaringan secara luas, jujur dan murah hati kepada sesama. Perluasan akses jaringan tidak hanya dengan aparat penegak hukum. Bram juga mendorong penerapan sumpah adat yang disebut Pani Itoda untuk mengikat semua upayanya menghindari pencurian di padang liar Sumba. Kemudian mengenai pencurian, memang khusus di dalam desa kami ini, bila terjadi kasus pencurian, sebelum kami melaporkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi, secara ke dalam desa ini kami ada aturan adat, di mana aturan adat itu berupa Pani Itoda, di mana dalam Pani Itoda itu terjadi suatu ritual adat di mana ada oknum-oknum tertentu yang kami curigai sebagai pelaku pencurian. Kami tanyai. Apabila kami tanya yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya, maka kami akan lakukan suatu ritual adat yang tadi saya sebutkan, Pani Itoda. Nah, Pani Itoda ini suatu ritual adat yang sudah ada sejak lama dalam desa kami, di mana dalam proses ini seseorang yang dicurigai atau dituduh melakukan suatu tindakan
kriminal, pencurian, dan lain sebagainya, akan melakukan suatu ritual makan kelapa beserta beras, di mana dalam proses ini kami percaya bahwa yang bersalah akan ketahuan dan yang tidak bersalah akan terbebas dari tuduhan itu. Mungkin itu beberapa penjelasan tentang pengamanan. Wartawan Kompas Haryadi Sabtono, Frans Sarong, dan Edi Hasbi